Hai guys, balik lagi sama aku Jece di farm di belakang kantor aku. Nah, hari ini aku bakal bahas lebih detail tentang si kura-kura Sieben Rock ini. Nah, ini yang kemarin gede banget, ini yang umur 1 tahun, dan ini yang baby-babynya. Nah, kenapa aku pengen lebih detail bahas si Sieben Rock ini? Karena dia tuh termasuk salah satu kura-kura yang khas Indonesia, tapi terancam hampir punah. Nah, kenapa bisa punah? Karena kita tahu ya, fauna di Indonesia itu beragam banget. Makanya orang-orang di Indonesia tuh kebanyakan fauna sing itu diekspor ke luar negeri, terutama indukannya. Jadi pas indukannya diekspor ke luar negeri semua, di sini tuh nggak bisa di-breed gitu. Nih, aduh, kenapa ini kok iseng? Kok iseng? Nah gitu. Nah, contoh kasus yang kita bisa lihat itu kura-kura leher ular ya. Nah itu yang asli rote itu udah termasuk appendix 1. Nah kalau misalnya di Indonesia itu tingkat kepunahan bisa dibagi dari appendix 1, 2, 3 tergantung bisa dikontrol atau enggak populasinya. Sedangkan kalau misalnya yang asli rote itu udah termasuk appendix 1. Nah waktu itu ada kasus juga yang karena si asli rote ini appendix 1 dan udah diekspor keluar, dibalikin lagi ke Indonesia saking udah tinggal dikitnya gitu. Nah makanya di sini di farm belakang office ini kita tuh lebih budidaya gitu. Jadi kemarin ini kan ada anak-anakannya. Nah, baby-babynya ini itu kita nggak akan jual. Nah, kalau misalnya gede-gede ini kita juga nggak akan jual karena ini nih potensi nih buat jadi indukannya ya. Gitu. Nah, kalau di area sini itu kita lebih untuk quality control, pembesaran si baby-baby ini. Kalau misalnya untuk breedingnya, kita ada di tempat lain, di tempat temanmu ya? Iya, Ya, Kelapa Gading. Jadi ini memang cuman khusus buat ya pelihara aja sih, kontrol mereka aja. Gitu. Ya lebih lebih insentif lah di sana, lebih kalau di sini kan lebih terlihat lebih dirawat banget, pengobatan dan lain-lain. Nah, salah satu si Sieben Rock ini hampir punah juga karena ada pemburuan yang masif ya. Dan setelah itu nggak dibudidaya nih di Indonesia. Padahal ini kan ini unik banget ya. Binatang khas ini cuma ada di eastern daerah timur Indonesia ataupun Australia. Kalau misalnya si Sieben Rock ini belum termasuk appendix ya, cuman terancam lah ya. Terancam untuk punah juga karena nggak banyak yang budidaya di Indonesia gitu. Dan setelah kita 2 tahun breeding ya, kemarin itu sempat indukan si Sieben Rock kita tuh nggak jadi, anak-anaknya kebanyakan nggak jadi karena possibility-nya rendah banget. Dan kemarin akhirnya yang ini jadi, ini netas tahun ini nih guys. Nah kemarin ini baby-baby ini kan cukup banyak ya, kita ada almost 20 ya. Banyak banget yang udah nawar pengen beli segala macam. Cuman kita masih tetap keep, kita nggak pengen dijual dulu karena kita pengen gedein mereka dulu sampai gede dan budidaya gitu. Nah, oh ya aku lupa satu lagi, kenapa alasan dia tuh udah hampir punah. Si Sieben Rock ini termasuk kura-kura yang moody. Dia dari diet aja itu pilih-pilih makannya, dan dari dia untuk breeding itu dia moody banget. Jadi kalau misalnya reptil atau misalnya kura-kura, kita tahu dia setahun tuh bisa ada seasonalnya ya, mating seasonnya. Setahun bisa mungkin 4-5 kali, tapi si Sieben Rock ini cuma 2 tahun sekali. Dan 2 tahun sekali itu possibility-nya untuk jadi telurnya itu rendah banget gitu. Makanya nih ini kita benar-benar keep lah, kita nggak pengen sembarang jual juga ke orang gitu. Karena perawatan mereka juga nggak gampang ya. Nanti aku kasih lihat perawatan mereka kayak gimana. Nih makanya yang di kita itu semua tempurungnya bagus tuh. Kalau misalnya kalian nanya nih, gimana sih cara bedain male and female? Jadi dari perutnya ini, kalau misalnya male itu, dia agak cembung keluar. Nah ini kemungkinan nih male nih. Walaupun sebenarnya di ukuran segini belum tentu bisa ketahuan. Sedangkan kalau misalnya yang gede ini termasuk female karena bagian perutnya tuh datar. Ya, aku kasih lihat perbandingannya. Nah ini tuh agak datar, aku nggak berani angkat soalnya dia nyangkar. Dia datar Oke?
Aduh, sakit. Nah, kalau misalnya ini agak cembung, lihat ya, dia agak gendut lah gitu. Gitu. Selain itu, kelangsungan hidup dari dia sejak hatch dari telurnya itu rendah banget karena dia juga jadi makanan predator. Nah, selain itu tuh kayak orang-orang yang pelihara baby sea Benroki ini kebanyakan tuh mati ataupun dia kadang mogok makan terus dia mati. Kenapa? Karena peliharanya kurang betul, kurang benar. Nah, kalau misalnya untuk baby-baby di sini kita tuh kasih makannya tuh dada ayam dan udang kita cincang-cincang terus kasih 2 hari sekali aja makannya, nggak perlu setiap hari. Dan dia tuh kok keluar air pula. Kencing dia pipis. Kencing. Dan kalau misalnya dia ini kan dia masih fragile banget. Ini bahkan tempurungnya itu masih soft banget lah, masih soft shell ya. Jadi dia tuh masih belum terlalu jago berenang, makanya airnya tuh cetek banget gitu. Nanti aku kasih lihat ya pola pembesarannya kayak gimana. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, itu aku bagi 2. Karena nih kita ambil ya, dari segi ukuran aja udah beda banget gitu. Jadi aku bagi 2, kolamnya juga aku bagi. Nah, kalau misalnya si baby ini udah segede ini, udah toddler lah ya istilahnya, dia baru bisa makan insek kayak ulet Jerman, ulet-uletan gitu. Oh ya, mereka juga bisa yang namanya shading, karena kan reptil itu rata-rata shading ya. Nah, ini lagi shading nih. Cuma biasa kalau shading kayak gini kita biarin aja, nanti bakal ngelupas sendiri. Nah, kalau sebulan itu dia shading berapa kali ya? Dalam sebulan itu biasanya sekali. Tergantung dari pembesaran dia. Jadi gini, semakin cepat bertumbuh kembangnya dia, biasanya dia shading. Ini kenapa dia bisa ukurannya beda? Padahal ini batch yang sama ya, dia hatch-nya bareng. Contohnya kayak gini nih, kalian lihat deh, dia gede sendiri. Ini namanya seleksi alam ya guys. Bisa aja dia juga gennya lebih bagus dan dia tuh tempurungnya lebih fully developed dibandingkan yang lain. Dan dia tuh mungkin makannya juga lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya si Benroki ini sekali hatch berapa telur sih? Tergantung seberapa besar indukannya. Kalau misalnya indukannya sekitar 20 sentian, itu bisa sekali hatch tuh 9 sampai 12. Tapi belum tentu semuanya hatch ya. Iya. Iya, jadi kayak nggak tentu semuanya benar-benar fertil ya, atau bisa hatch. Lihat deh guys. Mangap ya. Marah, dapat gak tuh? Galak. Bagus. Tuh, lihat deh, dia kayak lagi pakai kacamata shadingnya no. Kok mangap? Sini kasih lihat mukanya. Kenapa nih galak sendiri? Dia yang dia yang buka mulut sendiri tuh. Kelihatan nggak? Kayak kelihatan agak kecil. Nggak apa-apa. Cobain digigit dong, nggak sakit kok. Nggak sakit. Nggak sakit. Nih coba gigit. Nggak mau dikasih jari malah nggak mau gigit. Dia mau. Gigit. Nggak sakit. Biasa. Aduh. Nih, kalau misalnya yang umur 1 tahun ini kita masih benar-benar maintain banget ya, kita jaga banget karena dia kan potensi jadi indukan juga. Mungkin dia akan menjadi indukan tuh sekitar 2 tahun lagi lah ya. 2 sampai 5 tahun lah. Ya 2 sampai 5 tahun. Kalau misalnya gede kayak gini dia nggak gigit ya? Iya tuh, dilus-lus suka. Ya. Suka dilus-lus. Lihat deh mukanya, lucu banget. Tuh. Suka, jadi ya lucu banget sampai tidur-tidur gitu. Demen dia elus-elus. Jadi memang karakter dari mereka pun unik-unik ya. Ada yang kecil-kecil udah gigit, ada yang dia diem aja dielus-elus tuh nggak baik gerak. Iya. Oh gitu. Dari segede baby ini kita pelihara nih dari cuma dia agak kecil. cepat dia ini gitu. Yang ini udah dibully dia sendiri. Iya, ini juga kamu pegang nih coba. Ini udah setahun juga, tapi lebih besar daripada yang lain. Iya tuh. Sama kayak yang tadi dia. Ya, lihat deh. Oh. Bedanya besar. lumayan jauh loh. Iya. Sakit. Ini juga anteng sebenarnya tahu dia. Tuh. Sebenarnya juga anteng dia. Cuma lagi sariawan dia gara-gara makan, nggak tahu deh makannya. Keluarin air lagi. Tuh perbandingannya. Iseng mereka ya. Perbandingannya. Nah, di sini aku punya cairan. Ini tuh obat ya. Jadi untuk water treatmentnya. Jadi kalau misalnya kita tahu kan, kita kan di sini pakai air pump dan air pump di Jakarta kan nggak terlalu oke ya. Jadi untuk netralinnya kita jaga airnya supaya bersih. Kita kasih obat ini nih racikan. Kita kasih dikit aja. Gitu. Ya. Dikit aja ya. Terus kita iniin.
Yang kecil-kecil juga kita, yang ini kasih juga ya? Kasih semua. Iya, jadi kasih cuman ini. Yang nggak kena jamur. Iya, soalnya kalau misalnya jamur itu bisa bikin ininya nih jamuran. Habis itu tuh nanti susah hilangnya gitu. Iya. Jadi tempurungnya nanti developnya nggak terlalu oke. Sekarang pengen kasih lihat kalian pembagian kolamnya nih. 2 kolam. Ini ya? Iya, yang ini Ini yang buat yang super baby ya, yang lebih cetek. Kalau misalnya ini kolam besarannya buat yang agak gede. Cuman nih kebetulan lagi ada penghuninya ya guys. Iya. Ada penghuninya nih si Hamilton nih. Nanti aku baru mau pindah-pindahin. Nah jadi ini kolam yang agak cetek, kalian bisa lihat nih ada si Nemis nih yang kecil tuh. Bawah aja. Nah kalau misalnya tanya si Bedrocky boleh nggak sih gabung? Boleh, karena dia sekecilnya hampir mirip ya gedenya. Tapi nggak boleh gabung sama si Hamilton nih di sini nih. Karena dia tuh iseng banget yang ini. Ya. Gigit. Iya, bisa gigit. Dari ya. kecil udah suka gigit. Dan dia kalian lihat deh, dia gemuk banget yang ini. Makanya nggak boleh digabung kalau bisa gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, walaupun di kolam kayak gini, kita tetap kasih kayak batu-batu kayu. Kenapa? Mereka tuh butuh jemur ya, jadi harus ada tempat landing buat mereka jemur. Gitu. Nih, kalau yang gede, kita rilis ke kolam yang lebih dalam. Lihat deh, dia dorong tangan aku kuat banget loh dia. Walaupun kecil-kecil kayak gini, sakit gue punya. Nih, bentang deh. Nah. Nih yang lebih agak kecil. Ini padahal hatch-nya bareng, cuman ukurannya beda banget. Pasti dari satu kloter bakal ada satu yang gede sendiri gitu. Karena dari secara jeans, secara diet dia makannya lebih kenceng, jeansnya juga lebih bagus. Ya seleksi alam lah ya guys. Jadi segitu aja videonya. Kalian kalau misalnya pengen nanya-nanya atau komen atau ada saran bahas apa lagi nih, komen ya di bawah. Dan jangan lupa subscribe Tarabe Ijo dan sosial media Tarabe Ijo lainnya. See you in the next video.